Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Damar yang tumbuh dalam keluarga yang keras. Ayahnya pemabuk, ibunya sering pergi meninggalkan rumah berhari-hari tanpa kabar. Di usia 14 tahun, Damar sudah belajar hidup sendiri. Ia tidur di rumah teman, mengamen untuk makan, dan kadang mencuri hanya agar bisa bertahan. Ia tumbuh dengan amarah, luka, dan kebencian. Ia membenci hidup, membenci orang tua, dan membenci Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada. Baginya, hidup hanyalah rangkaian luka dan pengkhianatan. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di depan ruko yang sepi, seseorang mendekatinya. Seorang pria paruh baya dengan senyum tenang menawarkan semangkuk mie dan mengajaknya ngobrol. Namanya Pak Andre. Tanpa menghakimi, ia mendengarkan cerita Damar. Lalu ia berkata pelan, "Aku dulu juga pernah terluka, tapi Yesus sembuhkan aku, dan Dia juga mau sembuhkan kamu." Damar tertawa sinis waktu itu. Tapi malam itu, ia pulang membawa rasa penasaran. Dan akhirnya, ia memutuskan datang ke rumah Pak Andre. Di sanalah ia pertama kali mendengar Yesaya 61 dibacakan dengan sungguh-sungguh. Kata-kata itu menusuk hatinya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1 bagian B. Ia sadar, meskipun ia tidak dipenjara secara fisik, hatinya telah lama terkurung dalam kepahitan. Damar pun menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Bukan proses yang instan. Ia harus belajar mengampuni, belajar percaya, dan membangun ulang hidupnya dari nol. Tapi satu demi satu, Tuhan pulihkan. Ia bisa menyelesaikan sekolah lewat beasiswa dari gereja. Ia mulai melayani, menjadi saksi bagi anak-anak jalanan lainnya. Kini, Damar adalah pembina pemuda dan pembicara rohani. Luka-luka yang dulu menghancurkannya, kini menjadi pintu kesaksian yang membebaskan banyak jiwa. Pesan inspiratif untuk kita lewat Yesaya 61 bukan hanya berbicara tentang penghiburan, tapi juga tentang tujuan setelah pemulihan. Damar tidak hanya disembuhkan, tapi dipakai. Tuhan mengubah masa lalunya yang kelam menjadi terang bagi banyak orang. Itulah pekerjaan Tuhan. Ia tidak hanya membalut luka, tapi menjadikan bekasnya sebagai tanda kasih-Nya. Mungkin kamu pernah seperti Damar, tersesat, terluka, merasa tidak ada yang peduli. Tapi ingat, Tuhan Yesus datang untuk yang patah hati, bukan untuk yang kuat, tapi untuk yang remuk agar Dia bisa membentuk ulang. Jika kisah ini berbicara kepadamu, jangan simpan sendiri. Bagikan kisah ini kepada orang lain yang juga sedang butuh pengharapan. Satu langkah kecilmu bisa jadi awal dari pemulihan seseorang. Tuhan Yesus memberkati.